Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu siapa yang dia pikirkan ketika sedang sendiri. Apakah kita atau mungkin ada orang lainnya yang dia pikirkan ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Dan untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sama-sama. Sekarang ada 3 buah deck kartu. Silakan pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 10 detik. Nanti setelah pilih deck, Tarotku akan shuffle decknya, kemudian akan langsung bacakan. Kita mulai ya. Kita akan mulai dari yang pilih deck yang paling kiri. Kita akan mulai dari yang pilih deck yang paling kiri ya. Oke, sekarang fokus. Bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Siapa yang dia pikirkan ketika sedang sendiri? Kembali tanyakan dalam hati. Siapa yang dia pikirkan ketika sedang sendiri? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Siapa yang dia pikirkan ketika sedang sendiri? Kita tebar kartunya. Aku ambil satu buah kartu, terfokus ke siapa yang dia pikirkan ketika sedang sendiri. Kita akan lihat sama-sama. Kartu yang muncul adalah kartu King of Wands, tentang seseorang yang ingin agar bisa menjadikan dirinya sebagai sebuah panutan, sebagai seseorang yang bersanding di sisinya, ini ke arah pasangan ya. Kita akan lihat lebih jauh siapa yang dia pikirkan ketika sedang sendiri. Kartu yang muncul adalah kartu 3 koin. Ini tentang seseorang di mana dia selalu berusaha membuktikan yang terbaik pada orang ini. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Kartu yang muncul adalah kartu Hermit. Ini tentang penuntun ya. Kartu Hermit adalah cerita-cerita tentang tuntunan, cerita-cerita tentang bantuan, cerita-cerita tentang kehadiran seseorang dikala dia benar-benar merasa kesepian dan sendirian. Kartu yang keempat, ini adalah kartu 8 Pentacle. Ini cerita tentang kondisi di mana dia saat dia berjuang, saat dia sedang melakukan yang terbaik, saat orang-orang terlihat tidak ada di sisinya atau tidak memandang dia sama sekali, tapi ada kehadiran seseorang yang selalu ada di masa-masa tersebut. Kartu yang kelima, ini adalah tentang seseorang yang dia rasa mampu memahami cara berpikirnya. Jika kita kaitkan dengan pertanyaan siapa yang dia pikirkan saat dia sedang sendiri, jika kita adalah pasangannya, maka ini akan mengarah ke arah kita. Karena di kartu pertama ada kartu King, di mana kartu King di sini adalah merujuk dia sebagai kingnya atau dia sebagai seorang pasangan untuk pasangannya. Kemudian di sisi yang lain, di sini ada kartu 3 Pentacle dan di sini ada kartu 8 Pentacle. Ini adalah tentang seseorang di mana dia berkorban, melakukan yang terbaik untuk orang itu, membuktikan pada orang tersebut hal-hal apa saja yang bisa dia lakukan. Nah, jika dia selalu membuktikan pada kita apa yang bisa dia lakukan untuk kita, dia menunjukkan, dia berjuang, dia berusaha yang terbaik untuk kita, maka yang dia pikirkan adalah kita. Namun jika ternyata selama ini kita meminta hal A pada dia, tapi dia tidak kunjung memenuhinya atau dia tidak berusaha membuktikan yang terbaik untuk kita, maka berarti bisa jadi bukan kita yang dia pikirkan saat dia sedang sendiri ya. Oke, kita akan lanjutkan. Yang memilih deck kartu yang kedua. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Siapa yang dia pikirkan saat sedang sendiri? Sekali lagi tanyakan dalam hati. Siapa yang dia pikirkan ketika sedang sendiri? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Siapa yang dia pikirkan ketika sedang sendiri? Kita tebar kartunya.
Terus aku ambil satu buah kartu terfokus ke siapa yang dia pikirkan ketika sedang sendiri. Kartu yang muncul adalah Page of Pentacles, tentang sosok yang usianya sama atau lebih muda, cenderung perempuan atau feminim. Ini adalah seseorang yang hadir dalam keseharian dia, bisa saja di tempat dia bekerja. Kita akan lihat lebih jauh ya. Kartu yang muncul adalah kartu 3 pedang. Ini tentang antara hati dan pikiran yang kita lihat lebih jauh. 2 Pentacle tentang datang dan pergi. Selanjutnya adalah kartu 2 Cup tentang seseorang yang punya komitmen dengan dia. Namun kartu 2 Cup bukan mengarah ke arah hubungan, dalam artian bukan ke pasangan pernikahan, tapi orang yang punya janji khusus pada dia ya. Kita akan lihat lebih jauh. Kartu yang muncul adalah kartu King of Cup. Kalau tadi kita lihat ada King of Wands atau Raja Tongkat, ini tentang seseorang, tentang menjadi pasangan. Tapi yang ini adalah seorang pasangan yang kisahnya tidak stabil dengan pilihan pilihan hidupnya atau dengan pasangan realnya. Kartu ini punya indikasi yang dia pikirkan bukanlah pasangan dia, dalam artian bukan pasangan sahnya atau pasangan realnya. Tapi dia punya orang lain yang menghibur hatinya di saat dia sedang terluka, dan orang ini punya usia kecenderungan lebih muda daripada dia. Kemudian di sisi yang lain, ada indikasi kedekatan orang ini terjadi di tempat dia bekerja atau dia menghabiskan waktunya sehari-hari. Nah, jika dia adalah pasangan kita, hati-hati karena ada indikasi dia ada kedekatan atau dia memikirkan seseorang yang rutin dia temui atau sering dia temui di tempat kerjanya, khususnya apalagi kalau kamu long distance sama dia. Hati-hati ya, karena bisa jadi yang dia pikirkan adalah orang lain, bukan pasangannya, tapi orang yang punya komitmen kedekatan dan bukan pasangan real dia ya. Jadi bisa jadi kalau kita pasangan real dia, maka bukan kita yang dia pikirkan. Namun jika kita bukan pasangan real dia dan kita dekat dengan dia, ingat dia sudah punya pasangan tapi kita dekat dengan dia, berarti kita yang dia pikirkan ya. Kita akan lanjut ke deck kartu yang ketiga. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Siapa yang dia pikirkan ketika sedang sendiri? Sekali lagi, tanyakan dalam hati siapa yang dia pikirkan ketika sedang sendiri. Sekali lagi, tanyakan dalam hati siapa yang dia pikirkan ketika sedang sendiri. Kita tebar kartunya. Terus aku ambil satu buah kartu terfokus ke siapa yang dia pikirkan ketika sedang sendiri. Kartu yang muncul adalah kartu Page of Cup, kembali merujuk ke arah usianya sama atau lebih muda. Seorang dengan usia sama atau lebih muda yang memiliki suatu kedekatan perasaan dengan si dia. Kita akan lihat kartu kedua ya. Kartu yang muncul adalah kartu 7 Pentacle, tentang sesuatu yang dilakukan diam-diam. Kartu yang ketiga, ini adalah Hangman, tentang penundaan, tentang pengorbanan, itu cerita di kartu Hangman. Kartu yang 4 adalah kartu 4 Pentacle, tentang suatu kondisi yang stabil, suatu kondisi yang membuat nggak bisa bergerak atau nggak bisa berkutik. Kita lihat satu lagi kartunya ya. Kartu yang muncul adalah kartu Queen of Cup. Kartu ini bercerita tentang bijaksana, tentang orang-orang yang berasal dari masa lalu, tentang kebijaksanaan yang didapat dari pengalaman masa lalu. Jika kita kaitkan dengan pertanyaan siapa yang dia pikirkan ketika sedang sendiri, ini adalah tentang orang-orang yang sudah banyak berkorban untuk dia. Orang-orang yang mungkin saja orang dari masa lalu dia, yang masih terhubung dengan dia, dan dia memang cenderung menutupi hal ini karena dia nggak pengen, ini kan kartu keseimbangan atau kestabilan, dia tidak kepingin hubungannya dengan kita itu mengalami goncangan atau menjadi tidak stabil karena ada indikasi dia punya kedekatan dengan orang dari masa lalunya. Jadi yang pilih kartu yang ini, yang pilih deck yang ini, yang dia pikirkan saat sedang sendiri adalah orang yang pernah berkorban sangat banyak untuk dia di masa lalunya. Dia sadar penuh bahwa hubungannya udah berakhir atau udah berlalu. Tapi saat dia sendiri, dia sering sekali terpikir tentang orang ini dan hubungannya dengan orang ini di masa lalu ya. Jadi orangnya adalah orang masa lalu dia, bisa mantan, orang yang berkorban sangat banyak untuk dia di masa lalu ya.
Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Dan untuk bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.